Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah itu kita akan membahas tentang janji. Janji itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian janji adalah ucapan yang menyatakan keadilan dan kesanggupan, menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuatu, hendak memberi, menolong, datang atau bertemu. Ibu ulang ya. Pengertian janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, hendak memberi, menolong, atau datang dan bertemu. Itu janji. Mengapa kita membahas itu? Karena kita akan menerima janji Allah. Sekarang, kalau kita berjanji, mungkin ada perjanjian dengan orang lain, itu ada konsekuensinya. Konsekuensi sebuah janji adalah kita bertanggung jawab untuk melaksanakan janjinya meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Di dalam bukumu itu ada tentang janji, itu bahwa seorang anak yang namanya Siska itu dikisahkan di situ. Nanti kamu baca sendiri di halaman 16. Konsekuensi sebuah janji. Nah, sekarang akibat dari janji itu apa? Kalau janji itu ditepati mengakibatkan kebahagiaan dari kedua belah pihak, mengakibatkan damai sejahtera. Tetapi kalau janji itu diingkari, itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Allah berjanji kepada manusia. Mengapa? Karena mau menyelamatkan manusia. Manusianya itu berbuat dosa. Jadi, kalau kita membaca kitab Kejadian bab 3, itu manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak sudah tahu siapa itu yang jatuh ke dalam dosa? Kamu baca sendiri nanti di bukumu itu halaman 18. Intinya perjanjiannya itu di situ ada pada ayat yang ke-15. Kira-kira begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Baik, kita sudah tahu ya anak-anak, dari ayat tersebut itu merupakan janji Allah sebelum Yesus lahir. Kemudian bertahun-tahun kemudian, berabad-abad kemudian, ada seorang nabi, namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu menubuatkan tentang Sang Juru Selamat yang dijanjikan, yang disabdakan tadi dalam kitab Kejadian tadi. Dalam kitab Yesaya itu dituliskan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang kalau kita memahami dari nubuat Nabi Yesaya itu, siapakah yang dimaksud dengan seorang perempuan muda? Nah,
itu adalah perawan Maria. Nah, perawan Maria itu yang masih umur belia mendapat penampakan dari malaikat Gabriel dan dia mengandung. Terus melahirkan seorang anak laki-laki. Siapakah seorang anak laki-laki itu? Kita sudah tahu semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di situ ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Nah, baik. Sekarang kita akan lihat lagi bagaimana Allah menggenapi janji itu. Janji Allah itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu tadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang tadi kita baca dalam kitab Kejadian, itu Allah menjanjikan keselamatan. Terus, keselamatan itu, penggenapan keselamatan janji Allah itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Janji itu digenapi, dilaksanakan dalam pribadi putranya, yaitu Yesus Kristus yang berkarya, membuat banyak mukjizat, yang mengajar, menderita, sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Dengan keadaannya itu, dia menebus dosa-dosa kita. Baik anak-anak, sekarang tugasmu. Tugas yang pertama, membaca buku Pelangi halaman 17, 18, dan 19. Membaca buku Belajar Mengikuti Yesus jilid 8, halaman 16, 17, 18, dan 19. Terus yang terakhir ini penting. Kerjakan pertanyaannya halaman 18 dan 19 nomor 1 sampai dengan 4. Baik, sekarang kita mau menyanyikan lagu penutup. Lagu penutupnya dari puji syukur. Mudah itu. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasih